Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 7 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa disclaimer dulu ya. Jadi semua analisa yang diberikan oleh Mandana ini bersifat edukasi dan di sini tidak ada paksaan untuk menyuruh dan juga ikut ke dalam analisa di dalam setiap videonya, karena setiap open posisi itu kembali lagi ke tanggung jawab teman-teman sendiri. Itu merupakan akun trading teman-teman juga, dan di sini semua yang diberikan oleh Mandana itu hanyalah bersifat edukasi, yang dimana kita semua belajar bersama dalam hal menganalisa suatu market. Detailnya itu teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, langsung aja biar kita lihat langsung bagaimana pergerakan Euro USD kali ini. Jadi kemarin itu kita ada satu ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kemarin hari Senin ya, hari Senin di sini teman-teman bisa lihat kemarin sudah saya plotkan suatu area penting ya, yaitu di 6240 teman-teman bisa lihat, dan di 6385 ya. Kemarin harga sempat break di 6385, di atas 6385 ya, harga bergerak ke atas. Sebentar ini saya delete dulu ya supaya tidak bingung. Harga bergerak naik ke atas ya, harga bergerak naik ke atas melewati 6385, kemudian turun menyentuh area demand lagi sekali di sini ya, menyentuh area demand lagi satu di sini, dan kemudian apa yang terjadi, harga langsung terbang. Jadi siapapun yang kemarin sekiranya di sini ambil posisi di area 6240, ambil posisi buy, pasti sudah profit sangat luar biasa besar. Karena kalau dilihat jika ambil posisi buy dari 6240 dengan harga tertinggi kemarin sampai di 6945, itu profit sudah sampai 70 pip ya, sudah 70 pip, lumayan ya kan, 70 pip kenaikan, that's good untuk Euro USD secara intraday. Jadi kita area sekarang adalah ini, kita bisa delete 6385, dan area penting kita di 6945 itu masih intact ya, masih intact banget ya, dia belum bisa kemana-mana. Dan worry-nya adalah begini teman-teman, worry-nya sekarang adalah kita ada satu area penting juga, yaitu trend line ya. Kita worry satu adalah ada di trend line. Ini trend line sekarang ya, trend line sekarang ini sedikit worry. Kenapa? Takutnya ini trend line-nya dia membuat false break ya. Contohnya seperti ini, dia naik turun, dia break lagi trend line, turun lagi ke bawah. Jadi bisa diperhatikan, kayaknya kita bisa ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya di sini. Jadi harap berhati-hati, memang harga sekarang bergerak di atas garis trend line, tapi harap berhati-hati sekali ya. Secara daily kita memang secara daily berarti kita sudah selesai membuat yang namanya inside bar ya. Di sini inside bar sudah jadi, yang dimana di sini candle hijau, kemudian di sini ada candle hijau lagi lebih tinggi daripada mother candlenya yang ada di sini. Jadi kemungkinan pergerakan Euro USD akan bergerak naik tertinggi sampai di 7710. Menurut saya sih sampai 7710 sih ya, tapi sekali lagi hati-hati dengan trend line yang bisa menipu ini ya, hati-hati banget. Karena kalau kita lihat sekarang area support resistan berikutnya itu kita ada di area ini. Sebentar ya, kalau dicari area sekarang untuk permasalahan support resistan itu, oke di sini ya, ini saya panjangkan aja deh ya. Sini ya, di area 7755 ya, ini makanya ini area yang bagus ya. Ini menjadi resistan di break menjadi support, menjadi support di break menjadi resisten, false break kemudian turun, false break kemudian turun ya. Jadi setelah 6945 kita ada satu lagi angka level resisten, yaitu di angka 7755. Dan kalau kita lihat pada kemarin itu kita ada berita mengenai retail sales yang sebenarnya sih tidak begitu berpengaruh ya, bahkan ini di bawah perkiraan, tapi setidaknya itu lebih tinggi daripada sebelumnya.
Untuk hari ini kita berita euro itu kita tidak ada yang begitu penting, cuma Jerman factory order saja sih, tapi kayaknya nggak bakal begitu berpengaruh sih ya nanti malam. Nanti malam lebih kepada the Fed Powell testifies ataupun testimoni testimoni yang akan dibicarakan oleh Jerome Powell selaku ketua the Fed. Jadi otomatis pada saat nanti malam the Fed ada mengumumkan adanya, misalnya dia ada membahas tentang kenaikan suku bunga, yang dimana mungkin dia akan bilang open table di angka 50 basis point, maka itu akan menjadi trigger untuk USD bergerak naik sehingga Euro USD bisa bergerak turun. Tetapi jika tidak ada pembahasan open table 50 basis point dan tetap sesuai di jalurnya, yaitu cuma hanya 25 basis point, maka dipastikan itu akan menjadi kata-kata yang bias, dalam artian kata-kata yang netral tapi cenderung sedikit dovish, karena apa yang dilakukan oleh the Fed itu sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan. Tidak ada yang namanya kejutan lagi di market, tidak ada yang namanya surprise, tidak ada yang namanya hal yang menakutkan lagi di market ya. Jadi overall, jika memang tidak ada pembahasan seperti itu, maka bisa dipastikan pergerakan USD akan flat cenderung drop. Tapi jika dia ada membahas tentang data inflasi yang dimana mulai dibilang tidak ada signifikan turun, atau pasar tenaga kerjanya yang dibilang mungkin kurang bagus dan sebagainya, mungkin itu bisa menjadi trigger juga untuk USD bergerak naik. Jadi intinya seperti yang sudah saya katakan di analisa XAU USD, nanti malam Jerome Powell menurut saya akan ada 3 hal yang akan dibicarakan. Yang pertama yaitu tentang kenaikan basis poin di suku bunga, lalu yang kedua adalah tentang inflasi, lalu yang terakhir adalah tentang pasar tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja di sini akan otomatis berefek terhadap tingkat perekonomian yang ada di Amerika, yaitu tingkat GDP-nya sendiri ya. Jadi seperti itu. Untuk dari segi euro saat ini di time frame H4 ya. Di H1 memang kita ada satu di sini ya. Tapi di H4 kita ada satu besar ya. Ini besar banget sih ya sebenarnya ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini yang ada, bahkan di H4 ya, jika teman-teman yang kelewatan kemarin untuk open posisi buy di 6240, itu teman-teman sebenarnya bisa open buy lagi ketika di jam 11 malam kemarin, karena ini merupakan contoh perfect bullish engulfing ya, dimana harga biris ini turun, ditekan turun, tapi 4 jam berikutnya harga bergerak naik dan membentuk bullish engulfing ya. Dan ini area biris ini kita bisa jadikan sebagai area demand ya, area demand di sini. Jadi area demand di sini cukup besar. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya area true demand sebenarnya ada di H1 yang ada di 6240, tapi misalnya nanti harga mau turun lagi, kemungkinan dia akan turun menyentuh area demand di H4 sebelum harga akan bergerak naik. Untuk supply di mana? Kalau supply sendiri bisa saya pastikan supply saat ini terdekat ya. Terdekat banget. Memang area supply yang sebenarnya adalah ada di area ini ya. Supply yang di sini yang bagus sebenarnya, tapi tidak ada salahnya juga kita bisa memakai supply yang ada di area ini, karena ini merupakan area supply juga ya. Area supply ini ada di sekitaran harga 7140 ya. Jadi area supply ini ada di harga 7140. Jadi range sekarang untuk antara resisten 1 dengan resisten 2 itu sekitar 19 pip ya. Jadi harap berhati-hati. Untuk saat ini trendline ini belum akan saya delete dulu, karena worry-nya adalah harga itu ketika dia bergerak naik menyentuh ini, dia kemudian bisa drop lagi balik ke area ke area demand di sini. Takutnya seperti itu. Oleh karena itu trendline di sini belum akan saya delete dulu ya kan. Belum akan saya delete dulu. Dan kalau kita lihat apakah kita bisa melihat kenaikan yang lebih tinggi daripada Euro USD. Untuk saat ini pergerakan Euro USD kita bisa
expect harga itu bisa bergerak lebih jauh ke bawah ya. Kalau kita pakai retrace, kalau kita pakai extension Fibonacci. Kalau kita pakai extension Fibonacci 1272 itu merupakan tepat di area H4 tadi ini ya, H4 supply-nya di 1272, dan ketika sampai 1272 kemungkinan dia akan turun. Dan 1618-nya itu ada di area supply yang ada di sini di angka 775 ya, seperti yang tadi. Jadi pergerakan Euro USD sepertinya akan bergerak naik dulu. Dia akan sampai ke 1272 di sini, sebelum akhirnya dia akan turun mengejar, mungkin demand di sini akan dikejar ya, atau mungkin dia akan membentuk demand baru pada saat dia membuat perjalanan naik. Ketika dia bergerak turun untuk retrace, teman bisa ambil posisi buy nanti dengan target maksimal bisa sampai di 1618 Fibonacci. Tetapi hati-hati karena nanti malam beritanya adalah tentang testimoni dari The Fed, dan yang seperti saya bilang tadi, kemungkinan akan ada tentang basis poin kenaikan suku bunga, lalu ada inflasi dan juga tentang tenaga kerja. Jika ada salah satu jika ketiga hal tersebut dibicarakan dan membuat USD bergerak naik, maka setup di sini kemungkinan akan valid ya. Tidak akan valid, maaf. Tidak akan valid, yang dimana berarti USD akan naik, otomatis Euro USD akan drop. Jadi jika yang dibicarakan itu mengandung kata-kata dovish oleh Jerome Powell, maka setup ini akan valid dan maksimal tertinggi Euro USD itu bisa bergerak naik sampai di 1618, yaitu di harga 1.07623 seperti ini ya. Tapi untuk saat ini karena sedang berada di area resisten di angka 6945 dan supply terdekat ada di 107226 yang cuma berjarak 19 pip, jadi harap berhati-hati ya. Harap berhati-hati, sebaiknya untuk yang ngebuy biarkan harga itu sampai ke Fibonacci extension 1272, retrace balik, dan jika ada pembalikan arah ataupun konfirmasi buy, entah itu bullish engulfing dan sebagainya, silakan ambil posisi buy dengan target maksimal bisa sampai di 1618 di angka 1.07623. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sabar dulu untuk ambil posisi pada hari ini. Tunggu market bergerak ke atas dan melakukan retrace, baru bisa nanti open posisi buy. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD berikutnya. Bye-bye.